menyisakan Lu Sue Qianan yang berdiri di tempat yang sama, angin pegunungan bertiup, dia hanya bisa merasakan dingin yang tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Diam-diam menatap jauh, hanya menggunakan suara yang bisa dia dengar, dia diam-diam berkata, ketika aku melihatnya lagi. Malam sedingin air, menyinari sosoknya yang kesepian. Awan gelap hitam melayang di langit malam, kanopi suram di langit tampak menekan ke tanah, melayang turun dari kubah surga dalam angin dingin yang menusuk, hujan gerimis bergulir di atas bumi yang luas. Di dalam hutan belantara, tidak ada desa yang terlihat di depan dan tanah tidak terlihat di belakang, pertumbuhan yang subur di mana-mana. Hanya jalan kuno yang terbentang dari jauh, dan lagi-lagi sendirian dengan sendirinya terbentang ke tempat yang jauh. Di dalam awan gelap di langit malam, suara guntur rendah yang dalam bergemuruh, hujan antara langit dan bumi secara bertahap menjadi lebih berat. Bumi yang khusyuk dan sunyi, selain suara angin dan hujan, di mana-mana gelap gulita. Hanya di jalan kuno, sinar yang sepi menyala, memperlihatkan sedikit cahaya. Ini adalah rumah kecil di hutan belantara. Pemilik nama keluarga adalah Ho, seorang pria parubaya berusia 40 tahun yang lahir di sebuah kota bernama kota Xiaoqi, yang akan memakan waktu 1 hari perjalanan dari sini. Di tempat terpencil di samping jalan kuno ini, ia membangun sebuah rumah sederhana dan kasar dengan tangannya sendiri dan menyediakan tempat bagi para pengelana yang bepergian dari selatan ke utara untuk beristirahat dan minum teh, sehingga menghasilkan sedikit uang hasil jerih payah uang. Saat ini penjaga toko Ho sedang duduk di belakang konter di tokonya sendiri, berkonsentrasi untuk mendengar badai yang meratap di luar rumahnya. Alisnya sedikit mengernyit dan dia menghela nafas dengan lembut, cuaca buruk seperti ini, kemungkinan besar tidak akan ada lagi pelanggan yang datang. Rumah kecil miliknya ini dibangun di antara kota Xiaoqi dan Gunung Kongsang yang besar, jalan kuno di depan pintunya, sejak zaman dahulu selalu menjadi jalan bagi para pedagang dan pengelana dan juga menuju ke sebuah kota besar di area timur yang lebih jauh, rute yang harus dilalui ke kota Changhe Timur, oleh karena itu akan ada pelancong yang bepergian pada satu waktu. Saat ini di malam yang penuh badai ini, di toko kecil di hutan belantara ini, tiba-tiba ada beberapa pelanggan yang duduk diam-diam di rumah kecil yang suram dan redup, menghindari angin yang meratap dan tangisan hujan. Papa, sumbu sinar di sinar minyak di depan penjaga toko Ho membuat suara retakan ringan dan membangunkan pria parubaya yang jujur ini dari kantuknya. Suara badai di luar rumahnya menekan gelombang, seperti tersedak. Sepertinya malam ini para pelanggan itu tidak akan bisa pergi. Saat dia berpikir, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pelanggan di tokonya. Rumah kecil sederhana dan kasar hanya memiliki 5 meja dan 3 meja duduk dengan pelanggan. Meja di sudut paling ekstrim duduk seorang pria lajang dan area itu adalah salah satu area redup di mana cahaya sinar tidak dapat menjangkau dengan baik. Pria itu duduk di sana sendirian, bahkan wajahnya tidak jelas. Dan 2 meja di dekatnya, satu meja duduk oleh seorang lelaki tua dengan bantalan yang tidak biasa dan seorang wanita muda. Di samping tangan lelaki tua itu, sebatang bambu bersandar di meja dengan spanduk kain di sampingnya, tertulis di atasnya, pemandu abadi, 4 kata. Sepertinya dia adalah peramal Jianghu. Adapun meja terakhir adalah meja dengan jumlah orang terbanyak, saudagar musafir yang bepergian dengan cara yang sama, total 4 orang. Sudut di belakang mereka ditumpuk penuh dengan barang-barang dan saat ini sepertinya ada seorang pemuda di antara mereka yang dengan lembut mencaci maki cuaca buruk. Baiklah, jangan katakan itu lagi. Seorang tua yang tampak paling tua di antara 4 orang memerintahkannya, menoleh dan tersenyum pada penjaga toko Ho, dengan nada sedikit minta maaf dia berkata, penjaga toko Ho, hujan ini sangat deras dan anginnya sangat kencang, kami masih membuatmu menemani kami sepanjang malam. Penjaga toko tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kelompok pedagang ini sering melakukan perjalanan melalui jalan kuno ini dan sering mampir di toko kecilnya sehingga mereka juga dianggap sebagai pelanggan tetap. Dia segera berkata, tidak apa-apa, adalah hal yang biasa bagi saya untuk begadang sepanjang malam, tetapi hari ini, sejak siang hari, awan gelap menggantung di langit, mengapa Tuan masih terburu-buru melanjutkan perjalanan? Petik 2. Orang tua itu tercengang dengan apa yang dia dengar dan dia dan teman-temannya saling memandang, dia tertawa pahit dan berkata, sebenarnya bagaimana kami tidak tahu bahwa cuaca hari ini buruk tetapi berada jauh dari rumah, kami benar-benar mengalami kesulitan. Penjaga toko Ho mengeluarkan suara, Orang tua mengangkat cangkir di depannya dan meminumnya dalam satu tegukan, dia berkata, penjaga toko Ho, cara dunia saat ini sulit. Penjaga toko terkejut dan berkata, apa yang terjadi?
Orang tua itu tertawa pahit dan berkata, sejak 10 tahun yang lalu, fraksi jahat yang telah lama menghilang tiba-tiba muncul lagi. Saya mendengar bahwa mereka bahkan bertengkar hebat dengan para celestial dari fraksi baik di Bukit Qingyun. Setelah itu selama 10 tahun ini, tidak hanya fraksi jahat tidak dihancurkan oleh fraksi baik, tetapi juga berkembang seiring berjalannya waktu dan kemanapun kami pergi, kami mendengar mereka bertarung dan bersaing dengan fraksi baik. Penjaga toko Ho diam-diam setuju, orang tua itu menghela nafas dan melanjutkan, mereka bertarung sendiri dan kita rakyat jelata juga tidak dapat campur tangan, tetapi hanya dengan perkelahian ini, seluruh dunia berada dalam kekacauan, saat ini perampok dan bandit mengamuk dan mereka yang merampok dan menjarah rumah-rumah sangat banyak. Kami yang mencari nafkah dengan bepergian, gelisah setiap hari, takut kami akan bertemu dengan bandit itulah sebabnya kami bepergian dengan tergesa-gesa, tiba-tiba kami terhalang di sini oleh badai, mengganggu penjaga toko Ho. Penjaga toko Ho menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, kamu tidak perlu diganggu olehnya. Sementara dia masih berbicara, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari sudut jauh itu, berbicara dengan acuh tak acuh, jadi sejak kamu mengatakannya seperti ini, pria ini tanpa ragu, percaya bahwa semua kekacauan besar yang sedang terjadi di bawah langit, perampok dan bandit mengamuk, apakah semua disebabkan oleh fraksi jahat seperti yang disebutkan dalam pidatomu? Orang tua itu terkejut, tanpa memiliki kesempatan untuk berbicara, peramal dan wanita muda yang duduk di meja di depan, juga berbalik untuk melihat mereka. Tatapan wanita muda itu cerah, penampilannya cantik dan dengan lesung pipit tipis di sudut mulutnya, terlihat menggemaskan. Dia tiba-tiba tersenyum ringan dan berbicara kepada pedagang tua itu, "Tuan ini." Orang tua itu memandangnya dan berkata, "Ada apa, Nona?" Wanita muda itu dengan lembut berkata, "Pak, wajah Anda kurus dengan banyak kerutan tetapi bentuk wajah Anda tidak terputus. Ditakdirkan bahwa meskipun akan ada banyak liku-liku dalam hidup Anda tetapi hidup Anda akan tetap dianggap aman dan sehat. Hanya 6 poin dari tengah dahi Anda, ada bekas luka kecil, horizontal di tengah wajah Anda. Ini menghalangi garis hidup Anda, garis kekayaan dan meramalkan bahwa di masa tua Anda, mungkin ada bencana besar. Melihat usia Anda sekarang, mengapa tidak berbicara lebih sedikit karena itu juga akan mengurangi sumber bencana." Sekelompok pedagang mengubah wajah mereka bersama-sama, orang tua itu bahkan berdiri dan menatap lekat-lekat orang tua dan pemuda ini tetapi keduanya malah tidak bereaksi apapun, terlihat sangat tenang. Setelah beberapa lama ekspresi orang tua itu ragu-ragu, melihat sekelilingnya dan akhirnya duduk kembali, menangkupkan tangannya ke arah wanita muda itu dan berkata, "Terima kasih Nona atas bimbinganmu." Begitu dia duduk kembali, toko kecil itu segera menjadi sunyi. Pria misterius di sudut itu juga tampak terdiam dan tidak berbicara lagi. Hanya saja malam ini panjang dan tak berujung, sangat sulit untuk ditanggung dan setelah beberapa lama, para pedagang mulai mengobrol, tetapi yang bisa mereka bicarakan hanyalah pertempuran besar baik dan jahat 10 tahun yang lalu di Bukit Qingyun. Pedagang ini hanyalah rakyat jelata biasa, tentu saja mereka tidak akan berada di tempat yang sebenarnya tetapi desas-desus dibuat karena ini. Selain itu, para master kultivasi fraksi baik itu selalu sangat tertutup sehingga itu adalah topik terbaik untuk digosipkan oleh rakyat jelata ini. Saat mereka mengobrol, beberapa suara anak muda itu menjadi lebih keras, sisanya mendengarnya dan mulai memperhatikannya. Lagi pula, pada saat itu situasi Sekte Qingyun sudah dalam bahaya, untungnya Daoxuan yang abadi menggunakan kekuatannya untuk membuat dan mengoleskan jarinya dengan ringan, segera kilat panjang Qi dengan guntur jatuh dari langit. Saya mendengar suara memekakkan telinga yang keras terdengar dalam jarak sekitar ratusan mil, ini kemudian membuat fraksi jahat mundur. Petik 2. Omong kosong. Tiba-tiba terdengar teriakan lembut tapi itu datang dari lelaki tua bertubuh tidak biasa yang duduk bersama dengan wanita muda itu, semua orang terkejut dan memandangnya, lelaki tua itu terdengar berkata, "Jika Daoxuan benar-benar sekuat itu, bagaimana mungkin?" Karena pertempuran Bukit Qingyun, begitu banyak orang dari Sekte Qingyun meninggal dan bahkan 2 dari 7 pemimpin cabang juga tewas. Banyak murid senior dan tua terluka atau mati, menurutmu iblis-iblis di fraksi jahat itu tidak makan apa-apa selain nasi biasa. Semua orang terdiam, wanita muda di sampingnya mengerutkan kening dalam-dalam dan dengan tenang berkata, "Kakek, aku baru saja meminta mereka untuk tidak terlalu banyak bicara, kenapa kamu berbicara begitu banyak?" Orang tua itu hehe tertawa, wajah dengan sikap dewa tiba-tiba menunjukkan sedikit arogansi. Dia dengan lembut menjawab, "Xiao Huan, jangan menakutiku.
Saya telah mengizinkan Anda untuk membaca keberuntungan hidup saya sejak lama dan meskipun sepanjang hidup saya akan berkeliaran tetapi saya akan memiliki keberuntungan ketika saya tua dan ditakdirkan untuk aman dan sehat bersama keluarga saya untuk mengirim saya ke pemakaman saya, hehe, tidak masalah, tidak masalah. Wanita muda itu baru saja menyesap tehnya dan hampir tersedak kata-katanya, dia batuk beberapa kali dan menatap marah pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu malah sangat senang dengan dirinya sendiri dan tidak khawatir sama sekali. Pria tua dan wanita muda ini memang peramal Jiang Hu, Zhou Yixian dan cucunya, Xiao Huan, yang berkeliling dunia. Sudah 10 tahun sejak pertempuran besar baik dan jahat di Bukit Qingyun dan Xiao Huan telah melewati masa pubertasnya dan tumbuh dewasa, berkembang menjadi seorang gadis cantik tetapi hanya saja dia masih mengikuti Zhou Yixian untuk berkeliaran di ujung bumi. Saat ini Zhou Yixian seolah-olah kecanduannya dirangsang, mengabaikan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang itu. Dia menarik bangkunya dan benar-benar duduk di antara para pedagang itu dan mulai berbicara dengan keras dan arogan mengenai pertempuran di Qingyun itu. Xiao Huan yang berada di sampingnya merasa tertekan karena tindakannya tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Zhou Yixian adalah pembicara yang sangat baik, juga dia bergantung pada lidahnya yang fasih untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Deskripsinya jelas dan hidup, jauh melebihi para pemuda itu sebelumnya dan bahkan penjaga toko Ho tidak tahan setelah beberapa saat dan berjalan mendekat. Kerumunan berkumpul di sekitar, mendengarkan Zhou Yixian yang angkuh dijelaskan secara mendalam, tertawa dan mengingat kembali masa lalu. Sambil mendengarkan bagian-bagian yang menarik, beberapa pemuda berseru pada saat yang sama, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Pak, bukankah Anda juga berada di tempat kejadian? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya?" Detailnya dengan baik. Zhou Yixian tercengang, setelah itu dia dengan ringan menepuk-nepuk pakaiannya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semua perkelahian dan pembunuhan ini, sudah selama ini aku tidak ingin terlibat, biarkan saja junior sekte Qingyun untuk menanganinya. Semua orang terkejut dan langsung dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam, tanpa diduga pada saat ini, suara, terdengar dari samping. Xiao Huan yang telah menyemburkan seteguk teh yang baru saja diminumnya, batuk tanpa henti. Zhou Yixian menatapnya dan menoleh ke belakang, tertawa sedikit. Pada saat ini, seorang pria muda yang duduk di samping berkata, "Tuan," lalu pada akhirnya murid yang bermarga Zhang di Sekte Qingyun, apa yang terjadi akhirnya, apakah dia benar-benar dikeluarkan dari Sekte Qingyun? Zhou Yixian mengerutkan alisnya, terdiam beberapa saat lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin tentang ini, situasinya kacau pada saat itu, sepertinya Zhang Xiaofan juga pingsan dan akhirnya direnggut oleh orang-orang fraksi jahat. Sejak itu tidak ada jejak dia." Kerumunan di sekitarnya menghela nafas, sebenarnya keberadaan Zhang Xiaofan adalah rahasia dan merupakan rahasia besar yang penting bagi Sekte Qingyun dan kuil Tianyin yang sama sekali tidak akan diberitahukan kepada orang luar tetapi pada hari rahasia itu terungkap, ada cukup banyak orang-orang yang hadir, terutama anggota fraksi jahat juga berada di tempat kejadian, oleh karena itu seiring berjalannya waktu rumor tersebut sebenarnya mulai menyebar. Hanya apa yang Zhou Yixian gambarkan sekarang, seolah-olah dia secara pribadi telah melihat semuanya di puncak Tongtian di Bukit Qingyun. Penjaga toko Ho menghela nafas dan berkata, bertanya-tanya bagaimana kabar pemuda itu sekarang. Bagaimana dia sekarang, tiba-tiba, lagi-lagi pria misterius yang duduk di sudut itu berbicara, membawa perubahan yang tidak jelas. Zhou Yixian menoleh dan menatap pria yang duduk di bayang-bayang redup itu, dia berkata, "Mengapa, saudara ini, mungkinkah kamu tahu?" Pria itu terdiam beberapa saat dan tanpa tergesa-gesa berkata, "Tentu saja aku tahu, tetapi hanya saja meskipun kamu adalah seseorang yang pernah melihatnya, sekarang kemungkinan besar kamu mungkin belum bisa mengenalinya." Xiao Huan mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa yang terjadi padanya?" Tapi pria itu tidak berbicara lagi, hanya membuat sosoknya sendiri menghilang ke dalam kegelapan. Badai di luar rumah memenuhi seluruh langit dan menutupi tanah, kemurungan tampaknya telah meningkat beberapa derajat. Gunung Kongsang, Gua Kuno 1000 Kelelawar. 800 tahun yang lalu, disinilah senior fraksi jahat Penatua Blackheart memulai periode zaman keemasan Balai Pemalsu Darah, mengambil alih komando fraksi jahat dan mengintimidasi dunia. Tetapi sampai sekarang murid-murid generasi berikutnya tidak layak dan tempat itu menjadi sunyi dan bobrok, sangat menyedihkan. Dan jurang tertinggal yang tersembunyi di kedalaman Gua Kuno 1000 Kelelawar ini, saat ini telah diambil alih oleh sejumlah besar musuh yang muncul entah dari mana.
Menggunakan goresan kaligrafi karakter segel kuno, seperti naga terbang dan burung phoenix menari, Forsaken Abyss, 3 kata besar terukir di sisi batu besar, generasi terakhir Bloodforger Hall semua berkumpul di sini, punggung mereka bersandar pada batu besar dan jika mereka mundur beberapa langkah lagi, itu akan menjadi Forsaken Abyss yang gelap tanpa dasar. Dan jumlah mereka yang tersisa hanya kurang dari 10 orang, termasuk pemimpin Nian, Liu Gao, Tao Anjing Liar Del, masing-masing dari mereka dengan luka-luka dan wajah mereka kelelahan dan ketakutan. Di tanah di depan mereka, beberapa tubuh tergeletak tak beraturan, pria berpakaian hitam yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dari mereka mengepung mereka, masing-masing dari mereka memiliki tengkorak manusia yang dijahit di dada mereka. Pemimpin Nian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang dan menjadi yang pertama berbicara tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tanpa mengetahui kapan, suaranya sudah menjadi serak, berbagai teman sekte Raja Hantu, kami, Balai Pemalsu Darah, hanya sedikit, cabang kecil di dalam sekte suci dan tidak pernah berani menyinggung sekte Raja Hantu, tidak tahu Raja Hantu Senior mengapa dia harus memperlakukan kita seperti ini. Petik 2. Suara mendengus menghina terdengar dari antara banyak pria berpakaian hitam, di dadanya tengkorak manusia emas dijahit di atasnya, benar-benar berbeda dari orang-orang di sekitarnya, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar. Tampak sebagai pemimpin, dia dengan dingin berkata, "Pemimpin Nian, situasi di Sekte Suci hari ini sudah sangat jelas. Kepala Sekte Raja Hantu juga telah mengirim surat kepada Anda beberapa kali tetapi Anda masih seperti rumput di atas dinding. Hari ini Anda berurusan dengan kami dan besok memberi hormat ke Aula Changsen, kecuali Anda sama sekali tidak menganggap Kepala Sekte Raja Hantu di dalam hati Anda." Wajah pemimpin Nian menjadi pucat, dia tahu bahwa saat ini di dalam Sekte Suci, dengan pertarungan internal untuk menjadi yang teratas dalam 4 cabang besar yang kuat berubah semakin liar dari hari ke hari, semua cabang kecil tanpa kecuali melekat pada diri mereka sendiri dan seringkali akan ada menjadi rumor bahwa mereka dimusnahkan oleh orang misterius. Dan sekarang Sekte Raja Hantu tiba-tiba menyerang dengan paksa, bertahun-tahun upaya dan kerja kerasnya untuk menjalankan dan mengelola Balai Pemalsu Darah ini hampir padam dalam satu pukulan, ditambah situasi sekarang di depan matanya juga cukup jelas. Dan benar-benar seperti yang diharapkan, pria berpakaian hitam itu mencibir dan berkata, "Pemimpin Nian, saya mengatakannya sekali lagi kepada Anda, Kepala Sekte Raja Hantu hari ini adalah pria dengan bakat hebat dan visi yang berani dan hari dia akan menyatukan Sekte Suci adalah hanya sekitar sudut. Itu karena Kepala Sekte kami sangat memikirkanmu maka itu sebabnya dia memutuskan untuk mengambil Aula Pemalsu Darahmu di bawah panjinya, kamu sebaiknya tahu bagaimana menghargai bantuan." Berbicara di bagian terakhir, suaranya sudah penuh dengan ancaman. Dahi pemimpin Nian penuh dengan keringat, meskipun situasinya jelas dan Bloodforger Hall kecilnya yang kecil tidak peduli apa, tidak akan bisa memenangkan Sekte Raja Hantu tetapi mungkinkah warisan yang diturunkan oleh nenek moyang dihancurkan sendiri di tangannya. Keputusan itu benar-benar tidak mudah dibuat. Pria berpakaian hitam itu melihat keraguan di wajah Nian Leader, wajahnya langsung menjadi dingin dan dia tiba-tiba berkata, "Nian Leader, saya memberi Anda satu nasihat, yang Anda hadapi sekarang adalah saya dan Anda dianggap beruntung. Anda tahu siapa yang memimpin serangan di Gunung Kongsang." Tubuh pemimpin Nian bergetar, pria berpakaian hitam itu sudah mencibir dan berkata, "Saya melihat bahwa Anda sudah menebak, itu benar, itu memang wakil kepala Sekte Raja Hantu kami Hantuli. Jika dia datang, semua hasil Anda mungkin." Di tengah kata-katanya seseorang di sampingnya tiba-tiba batuk ringan 2 kali, wajah pria berpakaian hitam ini segera berubah dan sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya juga menjadi pucat, sepertinya bahkan baginya, nama ini juga menyampaikan arti ketakutan yang dalam. Dan pada saat ini, bau-bau darah yang kental tiba-tiba melayang masuk, tanpa mengetahui dari mana asalnya, tiba-tiba memenuhi seluruh ruang besar. Semua pria berpakaian hitam dari Sekte Raja Hantu segera meluruskan dan menarik tubuh mereka kencang. Pria berpakaian hitam yang memimpin juga menjadi sedikit pucat, menatapnya dengan hati-hati, Anda bisa samar-samar melihat sedikit kedutan di sudut matanya. Orang macam apa, yang sebenarnya membuatnya takut seperti ini? Suara langkah kaki secara bertahap terdengar dan sepertinya datang dari kedalaman jurang gelap yang tak berujung ini, perlahan berjalan keluar. 1 langkah, 1 noda darah. Semua pria berpakaian hitam tiba-tiba seperti banjir air, dipisahkan menjadi 2 sisi, menciptakan jalan. Cahaya hijau samar dengan sedikit warna merah, sedikit berdesir dalam kegelapan, bergerak maju dengan tidak tergesa-gesa. Wajah anggota Bloodforger Hall semua tanpa kecuali memucat,
tanpa warna sama sekali. 10 tahun yang lalu, tidak ada Ghostly tokoh nomor satu ini di Ghost King Sekte, tetapi desas-desus menyebar di dalam sekte bahwa setelah pertempuran berdarah baik dan jahat 10 tahun yang lalu, kepala sekte Raja Hantu membawa pengkhianat fraksi baik ke sektenya, menganggapnya sebagai anaknya sendiri dan bahkan mewariskan seluruh jilid kedua sekte suci klasik yang dikatakan telah jatuh ke tangan Raja Hantu. Dan Ghostly ini selain keterampilannya telah meningkat dengan pesat, karakternya telah berubah bahkan lebih drastis. Nafsunya untuk membunuh dan melahap darah telah mencapai tahap di mana ia menyerang para murid fraksi jahat. Dalam beberapa tahun terakhir, perjuangan internal dalam fraksi jahat telah menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu dan Ghostly, yang awalnya adalah murid yang jujur dan sederhana dari Sekte King Yun, tiba-tiba menjadi prajurit peringkat pertama di Sekte Raja Hantu, memimpin murid Sekte Raja Hantu berbaris tanpa hambatan dalam pembantaian, memusnahkan banyak sekte. Devor Soul Stick, di tangannya telah melahap darah segar orang yang tak terhitung jumlahnya. Di samping perlakuan yang menguntungkan dari Raja Hantu, dia dengan sangat cepat menjadi, di bawah satu orang dan di atas sejuta sosok di Sekte Raja Hantu. Dan pria ini, 10 tahun yang lalu, orang-orang di Bloodforger Hall ini semuanya pernah melihatnya sebelumnya. Di kerumunan, Taois anjing liar memandangnya, pria yang perlahan muncul dari kegelapan dan membawa bau darah yang kuat, seolah-olah menyebar keluar dari kedalaman tubuhnya. Banyak orang berdiri di area itu, namun tidak ada satu suara pun. Wajahnya masih tampak seperti dulu, tanpa banyak perubahan. Tatapan alisnya masih tergambar jelas di benaknya, hanya saja jantung anjing liar itu sebagai gantinya. Pempeng mulai berdebar tak henti-hentinya, seolah yang berdiri di hadapannya bukanlah orang melainkan binatang gila yang kejam. Kalian semua, dia tanpa tergesa-gesa mengucapkan kalimat pertama, nadanya tenang dan dengan ketegasan yang tenang bergema di tempat itu, menyerah atau tidak. Tak terhitung jumlahnya berdiri di belakangnya namun tidak ada yang berani berdiri di dekatnya. Anggota Bloodforger Hall saling memandang, pemimpin Nian berkeringat deras, bahkan luka di tubuhnya sepertinya tidak sakit tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan aneh, pergi dan mati. Semua orang menjadi pucat dan hanya melihat bahwa pada saat berikutnya di tanah di samping Ghostly, kilatan belati tiba-tiba terbuka dan menusuk ke arah perut bagian bawahnya. Dan si pembunuh dengan rambut acak-acakan dan ekspresinya histeris namun kosong, kedua kakinya sudah dipotong oleh seseorang, darah mengalir. Orang ini tampaknya menjadi murid di bawah Bloodforger Hall, tubuhnya mengalami luka berat dan dalam ketakutan dan rasa sakitnya dia akhirnya kehilangan akal sehatnya, berteriak dengan gila sambil menusuk ke arah Ghostly. Hanya saja setelah beberapa saat, cahaya hijau misterius bercampur dengan cahaya merah berdarah, dikirim dari tangan kanan Ghostly, menyelimuti orang ini. Bau darah di udara, sekali lagi meningkat beberapa derajat. Mayat layu jatuh ke samping tak bernyawa, wajah anggota Bloodforger Hall kembali memucat beberapa derajat lagi, tubuh beberapa murid muda mulai bergetar, mata Ghostly malah secara bertahap diliputi dengan secercah merah muda, sekali lagi dia tanpa tergesa-gesa bertanya, kalian semua, menyerah atau tidak? Dan tongkat jiwa Devor hitam yang tampak sangat jelek di tangannya perlahan juga mulai menyala. Di belakangnya, semua pria berpakaian hitam tampak menghirup udara bersama-sama dan pada saat yang sama melangkah maju. Bau mengerikan yang tak tertandingi menyapu seperti menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan semua orang di Bloodforger Hall. Tiba-tiba, teriakan keras meledak di antara anggota Bloodforger Hall, tidak, aku menyerah. Mengikuti suara ini, seorang murid muda berlari keluar, meninggalkan kerumunan Bloodforger Hall dan berlari menuju Sekte Raja Hantu tetapi tanpa sadar dia tinggal jauh dari tempat hantu Li berada. Pembukaan ini, segera menimbulkan reaksi, anggota Bloodforger Hall Anda melihat saya melihat Anda, dari waktu ke waktu akan ada orang yang berjalan keluar, pemimpin Nian menghela nafas panjang, mengetahui bahwa akhirnya situasinya tidak ada harapan, tertawa sedih dan berkata, lupakan. Sambil berbicara, dia melangkah maju dari kerumunan, sisanya mengikuti di belakang, dia perlahan berjalan menuju Ghostly dan menghadapnya, mengeluarkan piring hitam seukuran telapak tangan dari dadanya, terukir di atasnya adalah hati hitam, mempresentasikannya dengan kedua tangan ke Ghostly, tertawa sedih dan berkata, ini adalah Bloodforger Hall, Black Heart Comment, Bloodforger Hall 800 tahun yayasan akhirnya hari ini dianggap sebagai akhir. Sampah. Pada saat ini, tiba-tiba teriakan keras tetapi teriakan itu membawa sedikit getaran ketakutan, datang dari punggung mereka. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat, di depan batu besar itu,
masih ada satu orang berdiri di sana dan yang tidak mengikuti mereka untuk berjalan maju bersama. Tao anjing liar. Taois anjing liar menatap pemimpin Nian yang terengah-engah tetapi dia masih dengan keras berkata, "Bos, ketika Anda membawa saya ke Bloodforger Hall, kami, di depan idola pendiri Blackheart, bersumpah dengan sumpah yang berat, hidup ini tidak tergoyahkan. Kamu bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Rasa bersalah melintas di wajah pemimpin Nian, dia menundukkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Anjing liar, keadaan memaksa kita untuk melakukan ini, jangan mencari kematianmu sendiri, cepat datang." Taois anjing liar, di bawah tatapan banyak orang, terutama sepasang mata merah mengerikan yang samar di depan seperti menembus ke dalam hatinya, mengangkat bulu-bulu di tubuhnya dan bahkan kedua kakinya tidak bisa berhenti sedikit gemetar karena ketakutan yang ekstrim. Tetapi, bahkan dalam keadaan gemetar, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak bisa, bos, tidak bisa, kamu bisa memintaku untuk melakukan apa saja selain mengkhianati Bloodforger Hall, tidak bisa." Dia menghadap pihak lain, tampak kosong dan kosong seolah-olah semuanya hancur, dia dengan lembut berkata, "Aku terlihat seperti monster aneh sejak kecil dan semua orang membenciku, bahkan orang tuaku sendiri juga membuangku. Saya dibesarkan oleh anjing liar, mengalami kesulitan dan penghinaan yang luar biasa dan hanya ketika saya memasuki Bloodforger Hall, giliran saya untuk menggertak orang lain dan saya bisa berdiri tegak dan bangga. Saat itu aku bersumpah dengan berat di depan nenek moyang kita, hidup ini adalah milik Bloodforger Hall, tidak ada penyesalan bahkan dalam kematian." Kerumunan tercengang, pemimpin Nian memperhatikan bahwa ekspresi Ghostly perlahan menjadi gelap, hatinya panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa anjing liar yang selalu menggertak yang lemah dan takut yang kuat, hanya peduli pada hidupnya dan takut mati sekarang menjadi seperti ini. Tapi tentu saja dia tidak bisa karena satu orang, anjing liar, dan mengabaikan hidupnya sendiri. Pada saat itu dia mengeraskan hatinya dan berkata, "Bagus, kamu hebat, maka kamu akan memegang balai pemalsu darah sendiri." Berbicara, tangannya mengayun dan melemparkan perintah hati hitam di tangannya. Anjing liar secara tidak sadar menangkapnya tetapi setelah itu tubuhnya mulai bergetar hebat dan terengah-engah. Pemimpin Nian dan yang lainnya tenggelam ke dalam kelompok anggota berpakaian hitam Sekte Raja Hantu, meninggalkan anjing liar berdiri sendirian di bawah batu besar yang mengeluarkan cahaya, menghadap banyak pria berpakaian hitam dan berdiri tidak jauh dari iblis itu, yang dikatakan memiliki nafsu untuk membunuh dan melahap darah. Tatapan buas yang menjulang di kejauhan mendarat di wajah anjing liar. Wild Dog merasa dirinya telah melihat roh jahat, jika bukan karena batu besar yang menopangnya di belakang, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa berdiri. Hanya saja, dalam ketakutan yang ekstrim ini, dia masih diam-diam menggunakan suaranya yang bergetar untuk mengatakan, "Bunuh saja aku." Saat berbicara, dia memegang perintah Blackheart dengan erat di tangannya dan menutup matanya. Pelat logam dingin itu sepertinya meresap ke dalam tubuhnya, menunggu bersama untuk kedatangan kehancuran dan kematian. Lingkungannya sunyi dan hening, seolah-olah satu-satunya suara yang bergema di telinganya adalah suara detak jantungnya sendiri yang intens. Ketakutan karena tidak tahu kapan kematian akan tiba seperti lautan es yang dingin tanpa dasar, menenggelamkan anjing liar di dalamnya. Dia menggigil tanpa sadar, mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan sosok manusia ini, sangat menyedihkan dan kesepian, tetapi tanpa diduga dia bertahan, tangan gemetar itu memegang komando hati hitam itu, masih sangat erat, sangat erat. Bayangan itu tiba-tiba terasa agak akrab, seolah-olah bertahun-tahun yang lalu, pemuda yang keras kepala dan gigih dengan kegigihan yang tidak diketahui. Cahaya merah di matanya perlahan memudar, lengannya diam-diam melambai dalam kegelapan, segera banyak pria berpakaian hitam seperti air pasang, menyembur keluar dan benar-benar menghilang dalam sekejap. Suara terengah-engah anjing liar perlahan melambat, dalam hatinya dia merasa aneh tapi tetap takut, dia perlahan membuka celah sempit di matanya tetapi sebaliknya, tanpa tahu kapan, dia melihat hanya dua orang yang tersisa di tempat ini termasuk dirinya sendiri. Udara yang dipenuhi dengan bau darah, juga tanpa tahu kapan, menghilang. Orang itu dengan punggung menghadapnya, berdiri di tepi Forsaken Abyss, diam-diam menatap ke bawah, seolah-olah dalam kegelapan terdalam di dunia itu, ia memiliki ingatan akan masa lalunya. Angin perlahan bertiup, tubuh kecil manusia yang tidak berarti dibandingkan dengan jurang tertinggal yang sangat besar ini, terlihat sangat rapuh. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Wild Dog, sekarang tidak ada orang di sekitar, jika dia mendorongnya ke bawah seperti ini. Begitu pikiran ini dikandung, segera seperti api yang membakar itu mulai menghantuinya, membakar sampai seluruh tubuhnya mulai memanas dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mencobanya.
Tapi hanya itu, meskipun pikirannya berantakan tetapi tubuhnya, seolah menolak niatnya, berdiri tak bergerak. Sampai orang itu berbalik dan menatapnya. Wild Dog merasakan seember air dingin mengalir ke kepalanya, membasahinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru saja, apakah kamu berpikir untuk mendorongku turun dari sini? Dia dengan acuh tak acuh bertanya, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sial, komando hati hitam terlepas dari tangan anjing liar dan mendarat di tanah. Anjing liar buru-buru mengambilnya, wajahnya juga pucat beberapa derajat tetapi setelah itu dia menegangkan tubuhnya, seolah-olah memberi dirinya dorongan keberanian, dia dengan keras berkata, bunuh aku jika kamu mau, aku tidak takut dari kamu. Pria yang dipanggil oleh orang lain sebagai Hantu Li, dengan dingin menatapnya dan berkata, aku tidak akan membunuhmu. Jika Anda mati, Bloodforger Hall akan benar-benar punah. Saya khawatir penatua Blackheart di bawah tanah juga akan mati dengan penyesalan abadi. Dia berjalan ke depan, melewati anjing liar dan masih berbicara, di masa depan, kamu hanya akan mengikutiku. Anjing liar tercengang karena kata-kata, setelah itu dia dengan keras berseru, kamu membawa orang untuk menghapus hampir semua olah pemalsu darah kami dan kamu masih ingin aku mengikutimu. Ghostly tidak memperhatikannya dan terus berjalan ke depan tetapi suaranya masih terdengar jelas, keterampilanmu terlalu rendah dan jika bukan karena aku sekarang, sekte Raja Hantu membunuhmu, itu akan menjadi sektemu yang sama, rekan-rekan yang telah menyerah kepada kami, seperti pemimpin Nian dan yang lainnya, yang melihat bahwa Anda telah bertahan di Bloodforger Hall, bukankah itu menunjukkan bahwa mereka terlalu tak tahu malu? Mereka juga ingin membunuhmu. Anjing liar terdiam, keringat muncul di dahinya tetapi ketika dia melihat bahwa sosok orang itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan, berjalan semakin jauh, dia akhirnya dengan langkah kakinya berlari dengan langkah cepat untuk menindaklanjuti sambil berkata dengan keras. Saya tidak takut mati tetapi untuk menghidupkan kembali Bloodforger Hall, saya harus membuat diri saya tahan dengan itu. Dalam kegelapan, langkah kaki bergema, satu demi satu, berjalan di gua kuno 1000 kelelawar ini. Tiba-tiba, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, orang di belakang berbicara, hei, Zhang Xiaofan, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Suaranya tiba-tiba menghilang, di kedalaman yang gelap, tiba-tiba seperti raungan binatang buas, bau darah yang kental dan berat segera menyelimuti. Anjing liar bergidik di mana-mana. Setelah beberapa lama, bau itu perlahan menyebar dan orang di depan setelah terdiam dalam kegelapan untuk waktu yang lama, baru kemudian dengan acuh tak acuh berkata, nama itu, saya sudah melupakannya selama bertahun-tahun. Anjing liar menghela nafas panjang tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berbicara lagi, lalu aku harus memanggilmu apa di masa depan. Tanpa menjawab, orang itu berjalan maju lagi. Anjing liar menggerutu beberapa kata pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia kutuk tetapi dia masih terus mengikuti. Di depan mereka, masih ada kegelapan yang tak berujung. Bukit King Yun, gunung surgawi yang misterius dan mistis ini di mata manusia, setelah 10 tahun, masih seperti surga di bumi. Kerusakan yang dibawa oleh pertempuran baik dan jahat telah diperbaiki tetapi hanya luka jauh di dalam hati, apakah itu pernah sembuh? Pertempuran besar 10 tahun yang lalu, pemimpin Morning Sun Valley Sang Zhengliang, dan pemimpin Sunset Valley Tao Tian Yun sayangnya meninggal, dan pemimpin Longshou Valley Tao Fasep Chailo Chang Song mengkhianati sekte. Selain kepala sekte pendeta Daoxuan, setengah dari 6 pemimpin utama telah pergi, bisa dikatakan bahwa mereka menderita kerugian besar. Posisi pemimpin Morning Sun Valley dan Sunset Valley telah diganti dengan tetua masing-masing, hanya Longshou Valley yang merupakan cabang terbesar kedua di sebelah sekte kepala sekte, karena Tao Fasep Chailo Chang Song tidak dapat mengangkat kepala mereka di sekte King Yun dan setelah diskusi internal di dalam cabang, mereka secara mengejutkan merekomendasikan murid generasi muda, Kevin Qihao, untuk mengambil alih posisi pemimpin. Dan seolah-olah seperti tren, di antara berbagai cabang besar di sekte King Yun, peluang bagi generasi muda untuk menunjukkan diri mereka meningkat, seperti kembalinya lembah angin Zheng Susu, Daren Song lembah bambu besar, lembah bambu kecil Wenmin, Lu Sueki, sudah membantu guru mereka untuk melakukan lebih banyak hal. Namun dalam cabang kepala sekte, beberapa tahun terakhir ini, pendeta Daoxuan secara bertahap menjauhkan diri dari dunia sekuler dan menyerahkan masalah sepele sehari-hari kepada murid favoritnya, Xiao Yichai, untuk ditangani. Di belakang gunung puncak Tongtian, balai leluhur pendiri. Sinar matahari yang hangat menyinari bangunan candi yang megah, membuatnya tampak khusyuk namun misterius.
Di aula leluhur itu masih suram, cahaya redup dari sinar altar yang menyala abadi. Lilin dan tongkat Jos masih memegang peringatan untuk jiwa leluhur Sekte King Yun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Jingyu, di tanah kosong di depan aula leluhur pendiri, sendirian-sendirian, dengan mata tertutup dan duduk bersila. Pedang pembunuh naga yang memancarkan sinar cahaya hijau gelap dengan ringan melayang di atas kepalanya, menghasilkan lingkaran cahaya hijau yang menyelimutinya, memancarkan cahaya aneh misterius di bawah sinar matahari. Penampilan wajahnya, tampilan kenaifannya sudah hilang, selain ketekunan dan perubahan. Di belakangnya, jauh di dalam keremangan aula leluhur pendiri, sepasang mata diam-diam menatapnya. Setelah beberapa saat, sesosok perlahan berjalan keluar. Itu adalah lelaki tua misterius dengan wajah penuh kerutan. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan keluar dari bayang-bayang dan duduk di tangga aula leluhur pendiri, tatapannya tertuju pada tubuh Lin Jingyu. Setelah waktu yang lama dia dengan acuh tak acuh berkata, "Itu sudah cukup." Sinar-sinar hijau tua pedang pembunuh naga merespons dan menghilang. Lin Jingyu menarik napas dalam-dalam dan membuka kedua matanya. Dia berdiri dan menoleh untuk melihat lelaki tua itu, mengungkapkan senyum, berkata, "Senior." Pria tua itu menatap wajah mudanya, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Kecakapanmu sangat bagus dan juga pekerja keras, peningkatanmu jauh melebihi apa yang aku harapkan jauh lebih banyak." Ekspresi rasa terima kasih melintas di wajah Lin Jingyu, dia membungkuk dalam-dalam dan dengan tenang berkata, "Kebaikan dan bantuan besar senior, murid akan mengingatnya selama aku hidup." Pria tua itu dengan lembut melambaikan tangannya dan berbalik tetapi dia menghela nafas dan berkata, "Dalam sekejap mata, ini 10 tahun lagi. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Anda dan Anda juga telah berada di sini di aula leluhur pendiri untuk menemani saya selama 10 tahun, hari ini Anda akan kembali." Petik 2. Tubuh Lin Jingyu bergetar, memperlihatkan ekspresi terkejut tapi lelaki tua itu mengabaikannya dan hanya berkata, "Hal-hal yang terjadi di dalam cabang lembah Long Shou, apakah kamu sudah tahu?" Lin Jingyu sadar kembali, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, beberapa hari yang lalu, kakak senior Kevin Kihao datang menemuiku dan memberitahuku sedikit." Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hari ini saya mendengar bahwa generasi baru dari murid-murid luar biasa di Sekte King Yun semuanya berkumpul di puncak Tongtian, mungkin ada sesuatu. Baru saja ada kabar dari kepala sekte, kamu juga harus pergi." Sudut mulut Lin Jingyu bergerak, menatap lelaki tua itu, dia tampak seperti tidak tahan untuk pergi. Orang tua itu tersenyum, kesedihan samar tampaknya juga muncul di wajahnya tetapi segera menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu sudah dewasa, tidak perlu melakukan ini, kamu harus pergi." Lin Jingyu menarik napas dalam-dalam, bersujud dan berkata, "Senior, kebaikanmu dalam menyampaikan pengetahuanmu selama 10 tahun ini seperti gunung, murid akan mengukirnya dalam-dalam di hatiku. Di masa depan aku akan menggunakan semua yang telah aku pelajari, untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kejahatan, untuk membalas alma mater saya dan tidak mengecewakan cita-cita hidup saya." Orang tua itu, dengan senyum di wajahnya, berkata, "Bagus, sekarang pergilah." Lin Jingyu membungkuk lagi, melihat pemandangan sekitarnya dan akhirnya, tiba-tiba berbalik, meluruskan tubuhnya dan berjalan maju dengan langkah besar, meninggalkan aula leluhur pendiri ini. Matahari bersinar di punggungnya, itu juga tampak sedikit menyilaukan. Lelaki tua itu memperhatikan sosoknya, menatap kosong, tanpa mengetahui kapan di belakangnya, sosok lain muncul. Dia pergi. Angka itu dengan acuh tak acuh berkata. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dia tanpa tergesa-gesa berdiri, berbalik dan melihat orang ini, pemimpin tertinggi Sekte King Yun ini. "Terima kasih banyak," dia tiba-tiba berkata. Pendeta Daoxuan tampak sedikit terkejut, mengerutkan kening dan berkata, "Apa?" Pria tua itu melewatinya, berjalan menuju bangunan kuil di aula leluhur pendiri, melanjutkan, "Terima kasih banyak telah mengizinkan pemuda ini menemaniku selama 10 tahun." Pendeta Daoxuan terdiam beberapa saat, dia juga perlahan berjalan ke aula leluhur pendiri. Di tengah aula utama, di depan altar yang mengabadikan banyak tablet roh leluhur King Yun dan sesepuh, sinar dan lilin berkedip, menyebabkan sinar yang dilemparkan ke wajah seseorang juga berkedip dalam bayang-bayang. Orang tua itu berjalan ke depan altar, mengambil lilin baru dari meja dupa di depan altar dan menyalakannya dari lilin lain, menggantikan lilin yang hampir habis. Pendeta Daoxuan diam-diam menyaksikan tindakannya yang tidak tergesa-gesa namun dipraktekkan, tiba-tiba berkata,
Tahun itu ketika saya mengambil risiko besar, menyembunyikan kebenaran dari berbagai guru dan tetua untuk menyelamatkan Anda tetapi Anda bahkan tidak mengucapkan satu pun terima kasih. Mengapa untuk seorang pria muda hari ini, Anda malah berterima kasih kepada saya? Orang tua itu tidak berbicara dan mundur selangkah, menempatkan dirinya dalam bayang-bayang, tangannya masih memegang sisa lilin yang sudah diganti itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tablet roh leluhur generasi King Yun Sekte, menjulang tinggi di depannya, suci dan khusyuk, seperti sikap gunung yang mengesankan, tampak seolah-olah dapat dengan mudah meratakan dia dengan manusia kecil yang tidak berarti ini. Dia tetap diam, tidak berbicara dan hanya terus menatap seperti itu. Pendeta Daoxuan di belakangnya, tidak bisa melihat ekspresi lelaki tua itu saat ini, tetapi dia bisa melihat lilin panas menetes dari sisa lilin, setetes demi setetes, mendarat di telapak tangan yang layu itu dan kemudian perlahan membeku. Telapak tangan itu juga tampak sedikit gemetar. Di kedalaman bayang-bayang, jauh sekali, desahan samar sepertinya terdengar. Ketika Lin Jingyu tiba di Crystal Hall Tongtian Peak, sudah ada beberapa pria yang berdiri di sana. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang dia kenal, dan beberapa sangat asing sehingga dia hanya melihat wajah mereka beberapa kali, dia hanya tahu bahwa mereka semua dari sekte yang sama. Tapi tanpa kecuali semua orang di sana tahu, orang-orang muda yang berdiri di sini sekarang adalah generasi muda yang luar biasa dari Sekte King Yun. Dan di antara kerumunan, tidak ada yang lebih menonjol dari dua orang ini, satu Lusueki yang dingin, berbeda dan cantik alami dan yang lainnya, sekarang mengenakan pakaian pemimpin cabang dan dengan sikap yang luar biasa, Kevin Kihao. Omong-omong, pemimpin cabang lain belum tiba, Kevin Kihao juga satu-satunya pemimpin dari 6 yang tiba. Kevin Kihao berbalik untuk melihat dan kebetulan melihat Lin Jingyu masuk dan terkejut sesaat. Dan kemudian setelah itu dia berjalan dengan senyum lebar, dengan satu genggaman dia memeluk Lin Jingyu, memperhatikannya dari atas ke bawah, tertawa dan berkata, "Lin saudara junior, bukankah kamu di aula leluhur pendiri berjaga-jaga? Mengapa kamu datang?" Dalam 10 tahun itu, Lin Jingyu selalu mempertahankan alasan untuk menjaga kewaspadaan di aula leluhur pendiri kepada orang lain dan untuk lelaki tua misterius itu, dia adalah seseorang dari Sekte King Yun, melewati hari-hari kerahasiaan dan masa-masa sulit. Karena itu sebagian besar orang tidak akan tahu, dan sekarang secara alami dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berkata, 10 tahun telah berakhir jadi aku keluar juga, kebetulan seseorang menyuruhku melakukan perjalanan ke sini. Aku tidak menyangka kakak senior Kevin Kihao kamu juga ada di sini. Kevin Kihao tersenyum dan berkata, Paman Guru Kepala Sekte memberi pemberitahuan untuk semua murid luar biasa cabang di antara generasi muda untuk datang ke sini dan mengatakan ada hal penting untuk didiskusikan. Saya kebetulan sedang bebas jadi saya datang untuk melihatnya. Sementara dua saudara lelaki itu mengobrol, seorang pria berjalan, tubuhnya tinggi dan besar, itu adalah murid utama lembah bambu besar, Song Daren. Tidak terlihat selama 10 tahun, penampilannya tidak banyak berubah. Pada saat itu Song Daren dengan Kevin Kihao dan yang lainnya dianggap dekat jadi oleh karena itu dia datang untuk bertukar salam. Setelah beberapa saat tatapannya mendarat di Lin Jingyu, sambil tersenyum dia berkata, sudah beberapa tahun tidak melihat saudara junior Lin, kamu telah menjadi lebih tampan dan tinggi, saya kira keterampilan Anda telah meningkat banyak, kan? Lin Jingyu sedikit menundukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, kakak senior Song, kamu terlalu memujiku. Song Daren hendak mengatakan lebih banyak ketika sebuah suara terdengar dari belakangnya, berkata, saudara senior Ki, apakah Anda masih mengenali saudara laki-laki junior? Kevin Kihao melihat ke arah orang yang berbicara, tersenyum dan berkata, saudara junior Zeng, bahkan jika aku melupakan seseorang, aku juga tidak akan berani melupakanmu. Orang yang berjalan mendekat adalah murid generasi muda yang paling menonjol dari kembalinya lembah angin. Zeng Susu dan berjalan di sampingnya adalah dua wanita cantik dari lembah bambu kecil, Wen Min dan Lu Sueki. Mayoritas orang semua melihat Lu Sueki yang sedingin es dan dingin itu, hanya Song Daren yang melihat ke arah Wen Min. Dia, hehe, sambil tertawa, Wen Min dengan senyum di wajahnya, memberinya tatapan marah. Kevin Kihao dan yang lainnya telah bertemu Wen Min dan Lu Sueki sebelumnya. Zeng Susu berkata, Kakak Ki, tahun itu ketika kamu mengambil alih posisi pemimpin cabang, saudara junior telah melakukan kesalahan dan dihukum oleh ayahku sehingga tidak bisa datang, dan ucapkan selamat, tolong jangan tersinggung. Kevin Kihao tertawa lebar dan berkata, saudara junior Zeng apa yang kamu katakan, selama aku menerima harapan baikmu, itu sudah cukup.
Zheng Susu tersenyum dan mengangguk, dia melihat sekeliling dan berkata, Kakak Qi, kali ini paman kepala sekolah sekte memanggil kita semua ke sini, tidak yakin apakah itu untuk masalah besar. Kevin Qihao melambaikan tangannya dan berkata, saya juga tidak tahu detail spesifiknya, tetapi saya mendengar sesuatu terjadi di suatu tempat di barat, paman kepala sekte guru bermaksud mengirim murid generasi muda kami yang luar biasa untuk membiarkan mereka mendapatkan pengalaman. Ah, mereka semua menangis, sebagian besar cukup penasaran dan bersemangat. Zheng Susu juga awalnya penuh senyum tetapi tiba-tiba wajahnya membeku, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Kevin Qihao memperhatikannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Zheng Junior Brother, apa yang terjadi? Zheng Susu tertawa pahit dan berkata, generasi yang lebih muda, murid yang luar biasa untuk meninggalkan gunung dan mendapatkan pengalaman. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, kata-kata ini, mengapa saya merasa begitu akrab? Dia dan Kevin Qihao saling memandang, tiba-tiba mereka berdua mengerti arti satu sama lain. 4 orang tahun itu, sekarang. Mereka menoleh dengan suara bulat dan menatap wanita cantik itu. Lu Sueki berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, seolah-olah dia telah menyembunyikan segalanya jauh di dalam hatinya. Sepasang mata yang cerah itu bergerak dan menatap Lin Jingyu, seolah ingin mencari sosok tertentu tetapi akhirnya tetap menjauh. Tepat pada saat ini, tiba-tiba di aula besar nada bergema lonceng dimulai. Semua orang segera meluruskan dan setelah beberapa saat kepala sekte pendeta Daoxuan, ditemani oleh Su Yichai, berjalan keluar. Dia melihat ke arah kerumunan, tersenyum sambil menyapa mereka dan duduk di kursi utama. Semua orang membungkuk, Kevin Qihao berdiri di depan, pendeta Daoxuan tersenyum dan melambai, berkata, cukup, kalian semua duduk. Tetapi di antara para murid, selain Kevin Qihao yang statusnya telah berubah dan duduk di sebelah kanan pendeta Daoxuan, sisanya tetap berdiri. Pendeta Daoxuan memandang Su Yichai yang ada di sampingnya dan berkata, Yichai, kamu harus memberi tahu mereka. Su Yichai mengangguk dan menjawab, ya, guru. Dia berjalan keluar, melihat sekeliling ke kerumunan dan dengan suara yang jelas dan keras dia berkata, berbagai anggota sekte, hari ini kami mengundang semua orang ke sini adalah karena ada satu hal yang perlu dilakukan dan dicapai oleh murid-murid sekte King Yun kami yang paling luar biasa. Ketika dia berbicara sampai di sini, segera ada keributan di antara kerumunan. Su Yichai tersenyum dan melanjutkan, baru-baru ini desas-desus menyebar kemana-mana, mengatakan bahwa baru-baru ini di dalam rawa besar di barat, tiba-tiba ada cahaya aneh yang bersinar ke langit dan tanpa henti selama beberapa hari. Kemungkinan besar harta langka yang sensasional akan segera lahir. Dengan benar jika surga mengirimkan makhluk spiritual, hanya orang yang berbudi luhur yang dapat mengklaimnya dan kami juga tidak tertarik. Tetapi setelah berita ini tersebar, terdengar bahwa para penjahat fraksi jahat bergerak dengan kekuatan besar ke barat, berniat untuk mendapatkan bagian dari aksi tersebut. Apa? Kebencian. Murid-murid muda sekte King Yun segera dengan kemarahan tertulis di wajah mereka, satu demi satu berteriak. Su Yichai menunggu sampai keributan itu sedikit berkurang, tersenyum dan berkata, jika berita ini salah maka itu tidak masalah, tetapi jika benar-benar ada harta langka dan jatuh ke tangan fraksi jahat, bukankah kita akan bermain-main? Serigala ke harimau, sekte King Yun selalu memimpin sebagai pemimpin fraksi baik di dunia oleh karena itu pendeta kepala sekte telah memutuskan, untuk memilih murid-murid yang luar biasa dari generasi muda sekte kami dan untuk pergi bersama ke rawa-rawa besar barat, untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan iblis. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak dan tiba-tiba dengan sedikit suasana misterius, berkata, berbagai saudara junior, di atasnya ada masalah penting lainnya, terdengar bahwa hari ini kuil Tianyin dan lembah Fenxiang juga mengirim murid-murid mereka ke rawa besar barat. Sejak pertempuran besar 10 tahun yang lalu, semua orang harus tahu di dalam hati mereka, kedua sekte ini secara terbuka selaras dengan kita tetapi dalam kegelapan telah mengincar posisi pemimpin fraksi baik untuk waktu yang lama. Semoga semua orang tidak menyebabkan sekte kami kehilangan muka. Petik 2. Gelombang kegemparan di kerumunan, seketika seseorang berteriak, pendeta kepala sekte tolong jangan khawatir, saya dan yang lainnya tidak akan pernah menyebabkan sekte King Yun kehilangan muka. Itu benar. Kali ini kita harus menunjukkan kepada fraksi jahat dan kuil Tianyin, orang-orang lembah Fenxiang kehebatan kita. Pendeta Daoxuan tersenyum dan mengangguk, berdiri dan berkata, perjalanan ke barat ini, mungkin ada bahayanya, selain itu fraksi jahat itu berbahaya dan licik, kalian semua harus waspada setiap saat. Semua orang menjawab pada saat yang sama, ya.
Pendeta Daoxuan berbicara kepada Su Yichai, kalau begitu kamu harus membuat pengaturan, cobalah untuk pindah lebih awal. Setelah berbicara, tatapannya, dengan atau tanpa niat, menatap Lin Jingyu yang berdiri di antara kerumunan dan kemudian berbalik dan berjalan ke ruang dalam. Kerumunan dengan hormat mengirimnya pergi, sampai sosoknya menghilang, Su Yichai kemudian berbalik dan membagi para anggota. Di sisi lain, Lin Jingyu berbicara kepada Kevin Qihao, kenapa, kakak senior Qi, kamu tidak pergi kali ini? Kevin Qihao tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, saudara junior Lin, aku tidak bisa pergi. Lin Jingyu kemudian menyadari, wajahnya memerah dan berkata, kakak senior sudah menjadi pemimpin cabang kita, aku tidak memikirkan itu. Kevin Qihao menepuk bahunya, tersenyum dan berkata, ini akan menjadi pertama kalinya Anda menjelajah ke dunia, ini memang kesempatan yang baik. Saya berharap Anda untuk menunjukkan kecakapan bela diri Anda dan membuat nama untuk diri sendiri dalam satu gerakan. Lin Jingyu tersenyum dan berkata, kakak laki-laki kamu pasti bercanda. Kevin Qihao tersenyum tetapi setelah itu wajahnya berubah sedikit serius. Dia melihat bahwa tidak ada orang di sekitar dan berbicara dengan tenang kepada Lin Jingyu. Lin saudara junior, sejujurnya, 10 tahun yang lalu guru Tao Fasep Cailo Chang Song mengkhianati King Yun dan di akhirnya menyebabkan cabang lembah Long Shou kami menundukkan kepala karena malu. Terutama Rising Sun Valley dan Sunset Valley, dua murid cabang ini, mereka memandang kami seperti musuh. Kakak senior Anda ini, saya, dalam posisi ini, sangat sulit, oleh karena itu saya sangat menantikan perjalanan Anda kali ini, untuk membantu lembah Long Shou kami mendapatkan beberapa kemuliaan. Lin Jingyu tidak berbicara dan setelah beberapa saat dia menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan tenang berkata, kakak Qi, aku mengerti, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Kevin Qihao tersenyum, ketegangan di wajahnya juga berkurang, dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Lin Jingyu. Tepat pada saat ini, Song Daren berjalan mendekat, memandang keduanya, tersenyum dan berkata, mengapa, kali ini lembah Long Shou mengirim saudara junior Lin keluar? Kevin Qihao tersenyum dan berkata, itu benar, tidak yakin siapa yang akan berasal dari lembah bambu besar. Song Daren, tertawa dan berkata, awalnya adalah aku, kakak laki-laki yang tidak berguna ini, tetapi kemudian istri guruku menganggapku bodoh dan membiarkan adik laki-laki keenamku, Du Bishu, pergi. Petik 2. Kevin Qihao tersenyum dan berkata, Du adik laki-laki selalu pintar, dengan dia di sekte King Yun kami seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Kefasihan Song Daren secara alami tidak semulus dan perhatian seperti Kevin Qihao. Setelah mengobrol sebentar dia akan pergi ketika dia tiba-tiba berbalik dan berbicara dengan Kevin Qihao. Oh benar, kakak Qi, istri guruku baru-baru ini merindukan adik perempuan lingerku. Setelah Anda kembali ke rumah, minta dia untuk kembali ke lembah bambu besar dan tinggal dalam beberapa hari. Kevin Qihao tersenyum dan berkata, kakak Song, kamu masih belum tahu, pagi ini sebelum aku meninggalkan lembah Long Shou untuk datang ke sini, Linger sudah kembali ke lembah bambu besar. Dia bilang dia merindukan ibunya. Tampak seperti ibu mertua dan dia benar-benar roh keluarga ibu dan anak. Song Daren tertegun sejenak dan kemudian tertawa keras dan jelas, bergema di Crystal Hall ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.